Soal nomor 21, dan untuk adik-adik yang belum menonton pembahasan soal IPAS dari nomor 1 sampai nomor 20, untuk link videonya ada di deskripsi video ini. Jadi tinggal dicari saja untuk linknya dan klik link tersebut. Nah, pertanyaan nomor 21, perhatikan negara-negara berikut. Negara yang terletak di Asia Tenggara ditunjukkan oleh nomor titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk negara-negara yang terletak di Asia Tenggara, ini berarti negara-negara yang bergabung di dalam ASEAN. Kita lihat untuk nomor 1, Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Ini merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Berarti betul. Kemudian nomor 2, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ini merupakan negara di kawasan Asia Timur. Nomor 3, Arab Saudi, Israel, dan Yordania. Ini berada di Asia Barat. Kemudian nomor 4, India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini merupakan negara di Asia Selatan. Jadi jawabannya untuk nomor 21 itu ada di pilihan A, yaitu negara pada nomor 1. Soal nomor 22, bangunan yang ditunjukkan oleh gambar terdapat di negara titik, titik, titik. Adik-adik langsung kita lihat untuk gambarnya. Pada gambar tersebut itu merupakan gambar dari piramida dan sphinx. Nah, piramida dan sphinx ini terdapat di negara Mesir, ada di pilihan C. Nomor 23, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu disebut dengan titik, titik, titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan C. Untuk pilihan A, kerjasama ekonomi bilateral. Adik-adik diingat untuk kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Amerika. Jadi hanya ada dua negara. Kemudian pilihan B, kerjasama ekonomi regional. Untuk kerjasama regional, ini adalah kerjasama antar negara yang berada dalam satu kawasan yang sama. Contohnya ASEAN. Itu merupakan kerjasama dalam satu kawasan Asia Tenggara. Kemudian pilihan C, kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Jadi banyak negara ya. Dan untuk contohnya adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk soal nomor 23, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan tertentu. Diingat satu kawasan itu berarti ada di pilihan B, kerjasama ekonomi regional. Soal nomor 24, selain Belanda, negara berikut yang rutin menggelar festival bunga secara internasional adalah titik, titik, titik. Nah, adik-adik, untuk festival bunga pada negara Belanda itu bernama Tulip Time Festival. Dan untuk negara selain Belanda yang mengadakan festival bunga secara internasional itu adalah di pilihan A, yaitu Jepang. Dan untuk nama dari festivalnya adalah Festival Bunga Sakura Suruoka. Bali terkenal memiliki ragam tarian yang mendunia. Banyak orang yang tertarik untuk mempelajari tarian Bali. Salah satu tarian khas Bali yang sudah mendunia adalah titik, titik, titik.
Nah, Kak Evan sebelum menjawab soal ini akan menjelaskan dari mana sih asal tarian-tarian yang berada di pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A, tari Jaipong, ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian pilihan B, tari Pendet, ini berasal dari Bali. Kemudian tari Saman berasal dari Aceh. Dan tari topeng ini berasal dari daerah Cirebon atau Jawa Barat. Jadi jawabannya untuk nomor 25 ada di pilihan B, yaitu tari pendat. Nomor 26, perhatikan beberapa kondisi masyarakat berikut. Pertanyaannya, kondisi masyarakat yang lebih mudah menerima pengaruh globalisasi ditunjukkan oleh angka titik titik titik. Langsung kita lihat pernyataan nomor 1. Masyarakat cenderung berprasangka terhadap perubahan. Ini adalah salah. Kemudian nomor 2, hidup di daerah yang terbatas akses komunikasi. Ini juga salah karena untuk seseorang yang hidup di daerah terbatas akses komunikasi, artinya ini masih hidup dengan cara tradisional. Kemudian nomor 3, sikap masyarakat yang terbuka terhadap budaya baru itu betul. Keempat, anggota masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi juga betul. Kelima, masyarakat mudah mengakses teknologi ini juga betul. Jadi jawabannya ada di pilihan D, 3, 4, dan 5. Nomor 27, keuntungan kegiatan impor bagi Indonesia adalah titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk kegiatan impor ini adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Dan keuntungannya yaitu di pilihan B, kebutuhan dalam negeri tercukupi. Dan buat adik-adik yang mungkin belum mengetahui apa itu devisa, devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Atau sederhananya adalah pendapatan negara. Salah satu peran Indonesia dalam keikutsertaannya di organisasi dengan lambang pada gambar adalah titik titik titik. Adik-adik kita lihat untuk gambarnya. Gambar ini merupakan logo dari organisasi PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Dan untuk peran Indonesia yaitu di pilihan B, mengirimkan pasukan perdamaian. Dan nama pasukannya adalah pasukan Garuda. Nomor 29, sebagai pelajar yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi adalah titik titik titik. Adik-adik, kita sebagai pelajar ketika menghadapi globalisasi itu ada di pilihan D. Belajar mengikuti kemajuan zaman dengan banyak bertanya kepada orang lain yang lebih tahu. Nomor 30, salah satu cara menyikapi dampak globalisasi adalah titik titik titik. Adik-adik, untuk menyikapi dampak globalisasi itu ada di pilihan C, meniru pengaruh globalisasi yang positif. Dan untuk adik-adik yang mungkin belum mengetahui apa itu konsumtif, konsumtif adalah gaya hidup yang suka membeli atau boros. Nomor 31 dan 32. Ini kita sudah berada di soal isai. Pertanyaannya adalah alat gerak aktif dan pasif pada tubuh manusia adalah titik-titik dan titik-titik. Kak Evan jawab terlebih dahulu untuk alat gerak aktif pada tubuh manusia. Untuk jawabannya adalah otot. Dan alat gerak pasif pada tubuh manusia itu adalah tulang. Nomor 32, sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak adalah titik titik titik. Jawabannya yaitu sendi putar. Nomor 33,
Politik yang menganggap Belanda berhutang budi pada rakyat Indonesia dan digagas oleh Theodor van de Venter adalah politik titik titik titik. Nah, adik-adik diingat ya, untuk politik yang menganggap Belanda berhutang budi pada rakyat Indonesia dan digagas oleh van de Venter itu adalah politik balas budi atau nama lainnya politik etis. Nah, untuk isi dari politik balas budi atau politik etis itu adalah irigasi atau pengairan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan. Nomor 34, masa pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi titik titik titik. Nomor 34 jawabannya adalah Budi Utomo. Dan untuk Budi Utomo sendiri ini berdiri tanggal 20 Mei 1908. Nomor 35, kota yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945 adalah titik titik dan titik titik. Jawabannya yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki.